Selamat siang semuanya. Siang. Ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu buat teman-teman semua. Ya, mohon maaf lahir batin gitu ya. Mumpung suasananya masih pada arah-arah ke sana. Oke, masih semangat teman-teman? Masih semangat ya. Bisa lihat kiri kanannya dulu. Nah, pastikan wajahnya masih semangat atau enggak. Nah, kalau enggak boleh silahkan saya perbolehkan apa namanya? Kasih apa tos kayak kasih apa ya? Kasih dibangunkan temannya. Ayo semangat semangat semangat. Kita mau dengar firman. Oke. Ya, teman-teman, sebenarnya, minggu ini adalah harusnya KND gitu ya, cuman tadi aku ketemu KND di depan gitu, aku tanya, "Kak, kenapa?" Gitu ya. Nanti kita, apa namanya, kalau teman-teman, ini aku minta bantuan teman-teman juga buat berdoa buat KND, ternyata KND agak lumayan severe gitu ya sakitnya, katanya tadi sih muntah darah teman-teman. Jadi, ya teman-teman mari sama-sama kita doakan supaya KND baik-baik aja gitu ya, oke? Nah, dan teman-teman, saat ini gitu ya, aku rindu untuk bagi satu hal gitu ya tentang Run to Christ gitu ya. Ada yang tahu, temanya bulan ini apa? Atau sudah hilang gitu, tersapu oleh liburan gitu ya? Ada yang tahu temanya apa? Iya, Sin Killer ya, temanya Sin Killer gitu. Ngeri gitu ya, aku denger-dengernya gitu, Sin Killer gitu ya. Jadi Kak Aldo udah share gitu ya, aku lihat-lihat lagi gitu karena agak tersapu oleh liburan gitu, saya lihat lagi YouTube-nya gitu, Kak Aldo udah banyak panjang lebar kali tinggi gitu ya, ngomongin tentang kalau kamu caranya jadi sin killer itu gimana? Ya kamu harus bunuh, apa namanya, dosamu sebelum dosamu bunuh kalian gitu ya. Dan yang kedua ada Kotimot, ya aku rasa denger lagi juga firmannya Kotimot juga keren banget gitu ya. Teman-teman kalau ada yang kelewatan teman-teman bisa lihat lagi gitu di YouTube-nya karena itu juga keren banget gitu. Nah, yang kali ini saya, lebih santai teman-teman. Kalau yang tadi itu apa, kill sin before sin kill you atau yang kedua adalah cycle of sin gitu ya. Jadi saya santuy aja. Jadi ngomongin tentang run to Christ atau berlari menuju Kristus. Kenapa run to Christ ini, kenapa kok berlari menuju Kristus yang saya mau sharingkan? Mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Ya. Teman-teman, mungkin setelah kita hampir 1 bulan ini gitu ya, aku mau tanya gitu ya, aku selalu senang memulai segala sesuatu dengan pertanyaan ke teman-teman. Teman-teman ada yang sudah berhasil mungkin, mengatasi dosa pribadi teman-teman? Ada? Bisa lihat tangannya yang sudah berhasil? Ada? Kita udah belajar tentang, apa namanya, hampir 1 bulan ini, ada yang mungkin sudah mempraktekkan dan sudah berhasil? Ada teman-teman? Oke, tutup mata semua gitu ya. Sekarang ya, bukan altar call teman-teman, tutup mata semua. Nanti kalau teman-teman yang sudah, angkat tangan ya teman-teman ya. Enggak tahu suruh maju ke depan, cuman aku kepengen tahu aja, just my curiosity, oke. Forgive me, oke. Satu, dua, tutup mata semua. Ya, oke. Jadi biar ya kalau gini kayaknya lebih jujur gitu ya. Ya. Dalam hitungan ketiga teman-teman ya. Siapa yang sudah berhasil untuk mengatasi dosa pribadi bisa angkat tangannya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, saya lihat beberapa. Oke, nice. Oke, bisa buka matanya teman-teman. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Ya, kenapa pertanyaan ini penting teman-teman? Karena gini teman-teman, ngomongin tentang dosa itu apa ya? Bukan ketua kermu yang bisa nyelamatin teman-teman dari dosa, maksudnya ngubah teman-teman dari dosa kalian. Bukan orang tuamu yang bisa apa namanya? Istilahnya buat kamu untuk nyingkirin dosamu, enggak. Tapi siapa yang bisa apa ya? Membantu diri kita untuk bisa menjauh dari dosa adalah diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena dosa itu adalah dosa pribadi kita. Jadi kenapa aku ngasih pertanyaan ini sebagai pembuka di awal adalah supaya teman-teman sadar bahwa ini adalah usaha yang harus kita sendiri lakuin. Nah, eh, bisa next ke slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman yang biasanya apa ya? Yang aku pun juga alami gitu ya teman-teman. Jadi yang biasanya buat kita itu terjatuh gitu ya, dimanapun gitu ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman sepeda motoran di depan, yang naik mobil agak jarang gini ya. Kalau misalnya kecuali lubangnya benar-benar lubang yang gedenya gede apa setengah mobilmu gitu ya, baru mungkin mobilmu bakal jatuh. Tapi kalau teman-teman bersepeda, teman-teman pakai sepeda motor, teman-teman naik apa namanya jalan kaki atau gimana gitu ya lah. Biasanya yang bikin kita itu terjatuh gitu ya, itu bukan di lubang besar gitu. Kenapa? Karena lubang-lubang besar itu biasanya kita udah lihat, oh lubangnya besar. Jadi kita bisa ngeles gitu itunya. Lubangnya besar nih, melipir gitu ya. Nah,
Tapi teman-teman, nah yang lubang kecil, nah ini kadang-kadang kita biasanya lubang kecil, apa yang biasa kita lakukan ketemu lubang kecil gitu ya? Sikat aja ya, hajar gitu ya, kan kadang-kadang biasanya, "Ah lubangnya kecil, sepeda motor masih bisa, hajar hajar," gitu. Nah, teman-teman sama kayak aku bilang ilustrasinya sama kayak dosa teman-teman. Dosa dalam hidup kita itu seperti perangkap-perangkap lubang ini. Nah kadang-kadang teman-teman dosa besar, dosa yang kita nilai itu besar itu dalam arti kita bilang, oh dosa yang istilahnya kita udah tahu gitu bahwa, oh ke depan saat aku melakukan ini, pasti yang terjadi adalah ini. Kita bakal hindari teman-teman, karena kenapa? Karena kita ngerti. Tapi teman-teman yang susah adalah, kalau dosanya itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu susah banget gitu. Kadang-kadang even kita pun nggak ngerti ternyata kita sudah, misalnya contoh, kadang-kadang marah gitu ya, kelewatan sampai akhirnya keluar maki-maki gitu ya, atau mungkin diselip gitu di jalan raya. Wah, saya pastikan yang nyelip akan jatuh gitu ya, misalnya kayak gitu-gitu lah. Itu adalah hal-hal aku bilang itu lubang-lubang, trap-trap lubang kecil yang terjadi sehari-hari. Aku nggak tahu di tempat teman-teman yang sekolah gimana, yang teman-teman kuliah gimana, atau mungkin yang sudah bekerja, aku pun nggak tahu lubang-lubang spesifik, lubang-lubang kecil yang spesifik gitu. Even kadang lubang-lubang kecil ini kita nggak sadar kalau itu adalah is was a sin, kita nggak sadar, kita terabas aja sama kayak biasanya kita berkendara kita lihat lubang kecil biasanya lubang kecil nggak masalah, gas, kita terabas. Nah teman-teman ingat atau enggak teman-teman bahwa dosa yang kecil itu, yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele itu, ya kan kalau kita terus menerus lakuin gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Nah kita akhirnya dosa yang dilakukan terus menerus lama-lama jadi keterikatan. Jadi aku mau saat ini mau ngomong bukan tentang hal-hal yang gede-gede gitu ya, tapi aku ngomong tentang hal-hal yang kecil-kecil. Karena kenapa? Karena hal-hal kecil ini seringkali kita terabas, hal-hal kecil ini seringkali kita lewatin. Karena kenapa? Insignifikan kok. Allah cuman gitu tok aku. Mek ngelakuin itu kok gak ngefek kok di tempatku, enggak. Tapi aku bilang buat teman-teman, kecil-kecil akumulasi, lama-lama jadi keterikatan kita. Oke, next. Ini cuman iniku sendiri gitu ya, aku nggak tahu benar atau enggak, tapi teman-teman kan udah sama-sama belajar tentang sin killer gitu ya, tentang tema-tema yang udah di gereja, tapi buat aku teman-teman saat semakin aku dengerin firman tentang tentang kita harus menjauh dari dosa, kita semakin apa, itu dosa-dosa semakin datang. Jadi ini aku mau bilang mungkin ya kayak 50% mungkin dari kita, perkiraanku ya, ini tebakan saya, kalau salah mohon maaf. Tapi intinya aku menebak gitu bahwa mungkin lebih dari 50% gitu teman-teman yang di sini, mungkin saat teman-teman malah mencoba untuk aku berkomitmen mungkin, aku akan coba apa ya, membuat diriku sejauh mungkin dari dosa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah biasanya sesuatu yang semakin kita bicarain terus itu atau sesuatu yang apa namanya, apa ya, yang saat ini lagi hype itu kalau lagi trending atau gimana itu biasanya seringkali datang dalam hidup kita. Saat kita membicarain terus tentang itu, datang terus dalam hidup kita. Aku nggak tahu sama teman-teman tapi mungkin tebakanku 50% dari sini teman-teman, eee, malah saat kita belajar tentang dosa, malah teman-teman bakal dicobain sama banyak banyak hal dalam hidup kalian, related sama dosa pribadinya teman-teman mungkin. Nah makanya itu teman-teman, saat ini gitu ya, aku, waktu aku nyiapin berdoa sama Tuhan gitu, kira-kira Tuhan apa yang mau aku sampaikan gitu ya, karena Kak Aldo dan Kak Timot kayaknya sudah mengambil semuanya gitu ya. Dan ya Tuhan kasih satu hal ini. Jadi bisa next selanjutnya, ini, ayat ayat yang dikasih ke kita semua gitu ya. Jadi ayat di mana jadi tema besar kita, di Ibrani 12, ya bener, Ibrani 12 ayat 1 gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris, aku sama-sama bacain, "Therefore, since we are surrounded by the great a cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God's absolutely faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sins which so easily and clearly entangle us. Let us run with endurance and active persistence the race that is set before us." Jadi aku kasih kata-kata hitam dan kata-kata merah gitu ya. Kata-kata hitam adalah hal yang aku mau share, yang akan aku tarik nanti lebih lanjut, dan yang merah itu adalah kata-kata yang aku tertarik gitu. Dan teman-teman saat baca ini langsung satu kata run, endurance sama active itu adalah hal yang langsung ketangkep buat aku gitu. Kenapa? Karena saya lagi suka-sukanya lari gitu ya teman-teman ya. Bukan lari karena saya jago gitu ya, bukan karena pace saya kenceng, bukan, tapi karena saya takut gemuk gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya kepingin bisa makan tenang gitu, jadi akhirnya saya lebih memilih untuk solusinya adalah lari gitu. Nah, saya suka lari teman-teman, jadi saya bangun jam
4.15 gitu ya buat saya bayar harga untuk saya lari, nggak lari sih lebih tepatnya, lebih lebih ke arah jogging gitu. Jadi saya spend time, tapi saat saya lihat ayat ini, saya baca ayat ini langsung run, endurance, dan active persistence. Itu yang kata-kata yang saya tangkap gitu ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat gitu ya, dari sini semua kita cuman fokus ke 3 kata-kata itu aja. Kalau udah kata-katanya udah pasti run gitu ya. Terus yang kedua ada kata-kata endurance, terus ada kata-kata persistence. Nah, ini pasti sudah pasti teman-teman. Kalau teman-teman pelari gitu ya, ada yang teman-teman lari di sini? Ada? Wah, malu-malu semua gitu ya. Ya, kalau teman-teman di rumah suka lari gitu ya, teman-teman udah pasti tahu nih kalau ngomongnya itu lari, terus gitu ngomongnya endurance sama ngomongnya persistence gitu, pasti nggak ada lain nggak ada bukan, ini tuh selalu ngomongin tentang maraton. Ini pasti ngomongin tentang lari maraton, bukan lari 100 meter. Lari 100 meter itu lari yang ya cepat, mungkin hitungan detik, tapi salah start sedikit, salah lari, salah napas, salah nggak memperhatikan kapan harus lari gitu, waktunya 3 ditembak harus lari lah, teman-teman pasti sepersekian detik akan ngefek. Nah, tapi di sini bilang tentang bukan lari yang macam lari sprinter, lari yang 100 meter gitu, tapi kita ngomongin tentang lari maraton. Artinya apa teman-teman kalau ngomongin lari maraton? Jadi karena tiap hari gitu ya, tiap hari karena tadi aku bilang gitu ya, dosa itu nggak cuman dialami sampai kita umur, 30 gitu terus dosanya stop gitu, nggak akan ada dosa lagi yang datang sama hidup kita, enggak. Tantangan itu kayak percobaan gitu istilahnya bilang itu atau mungkin, dosa itu datang ke kita itu setiap hari. Jadi kenapa dibilang bahwa itu tuh adalah maraton, karena setiap hari kita akan hadapin yang namanya orang yang akan ngeselin kita, setiap hari kita akan disalib orang gitu ya. Ya pasti kan ya, pasti disalib orang kan ya. Tiap hari mungkin kita ngelihat teman kita mungkin kita sama-sama dulu dari kecil, sama-sama berjuang, tiba-tiba, kok dia sukses duluan ya, nah, kayak gitu. Mungkin hal seperti itu teman-teman akan temui dan tantangan seperti itu tuh kita temui setiap hari. Nah teman-teman, apa yang kita lakukan kalau saat itu? Nah kita harus punya endurance dan punya persisten saat dosa itu datang. Apa yang harus kita lakukan? Gitu lah. Siang ini aku, rindu cuman bagi 2 poin teman-teman, dan ini related tentang, eee eee, lari juga. Jadi gimana sih aku mau bagikan 2 poin untuk kita agar bisa jadi pelari. Tadi aku temanya adalah run to Christ. Jadi untuk jadi pelari yang menuju ke Kristus gitu ya. Bisa bantu di poin yang pertama? Ya, poin pertama, nah tentu ini sebuah pertanyaan buat teman-teman. Sampai saat ini teman-teman, apa yang biasanya kita lakuin saat misalnya kita itu, apa namanya, kita dengar kata-kata dosa, apa yang biasa kita lakuin? Nah, biasanya kita lakuin adalah mungkin lari dari dosa. Nah, tapi apakah teman-teman, tahu nggak bahwa kita nggak cuman punya pilihan kalau misalnya ada dosa, biasanya kan kalau kita tahu sekolah minggu gitu, kita tahu cerita tentang Yusuf yang dicobai sama tante Potifar, yang Yusuf lakuin apa? Lari dari Potifarnya, artinya kita lari dari dosanya. Tapi teman-teman, ternyata nggak cuman pilihannya itu nggak cuman lari dari dosa doang, ternyata ada yang namanya larinya itu ke Kristus gitu. Jadi nggak cuman lari dari dosa, tapi larinya ke Kristus. Lah artinya apa? Teman-teman, nah artinya teman-teman, kita itu misalnya aku analogikan seorang pelari ya, pelari itu kalau misalnya tadi bilang maraton kan ya, kita itu lari, ya kan, lari maraton itu, pelarinya itu, dia itu pas waktu lari maraton fokusnya nggak cuman sama menguatkan kakinya dia. Maksudnya contoh saat misalnya kita lari maraton ada teman-teman mungkin yang udah lari, biasanya misalnya lari 5K gitu, teman-teman coba lari 10K. Nah, kalau teman-teman fokus sama kakinya teman-teman, ya yang kan teman-teman alami adalah saat sudah 5K, nah kalian akan mulai ngerasain bahwa kaki kalian mulai nyeri di bagian telapak, nyeri di bagian hamstring, nyeri di bagian tulang kering, mulai terasa sakit. Lah kalau teman-teman fokusnya cuman ke kakinya teman-teman gitu ya, aduh sakit nih, aduh kayaknya udah nggak nyaman nih, nggak enak nih. Nah yang terjadi adalah apa? Yang kejadian adalah berhenti, kita nggak jadi 10K deh, kali ini jangan 10K deh, kayaknya sakit nih, sudah sakit semua nih. Jadi akhirnya berhenti. Tapi kalau teman-teman seorang pelari, misalnya dari 5K mau lari 10K, yang harus dia punyai apa dalam pikirannya dia, bukan terus memikirkan tentang, oh kakiku gimana ya, kakiku keadaannya baik-baik saja, enggak. Tapi yang dia
mindset yang Darius punya adalah apa? Adalah 10K-nya. Tujuannya yang kita pikirin terus. Kita lihat jam mungkin, oh masih 7K, 3K lagi, 3K lagi, 3K lagi. Itu yang bikin pelari itu bisa sampai di 10K. Bener nggak yang suka lari? Bener ya? Jadi saat kita itu selalu fokusnya ke kaki kita, ke apa namanya? Pelari fokusnya ke kaki, pasti kita akan selesai, berlarinya selesai. Tapi kalau fokusnya kita adalah ke finishnya, bentar lagi selesai, bentar lagi selesai, bentar lagi sampai gitu. Nah, kita akan finish di tujuannya. Makanya itu teman-teman, pertanyaan, poin pertama yang aku bilang adalah, teman-teman, apa yang teman-teman lakuin saat dosa itu datang? Cuman lari dari dosanya, atau larinya ke Kristus? Artinya kalau lari ke Kristus, teman-teman mikirin tujuannya. Tapi kalau lari dari dosanya, teman-teman larinya, kalau aku bilang tadi analogi pelari tadi, berarti teman-teman fokusnya ke kaki teman-teman yang sakit. Jadi ngomong tentang gimana mindset kita. Kita nggak lagi ngomong tentang ininya kemana, tapi kita lagi ngomong saat dosa itu datang, apa yang harus kita lakuin? Pilihannya adalah lari dari dosa atau larinya ke Kristus. Teman-teman ada fakta menarik teman-teman, bangsa Israel gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada bacaan di sini gitu. Jadi dalam sejarah umat manusia teman-teman, itu manusia itu nggak pernah bisa ngelawan dosanya. Nggak bisa ngelawan dosanya sendiri, sorry. Tapi Tuhan itu yang nebus dosa kita itu siapa? Tuhan. Jadi intinya manusia itu nggak bisa dengan usahanya, effortnya segala macam, itu nggak bisa. Kita itu istilahnya bilang lari dari dosa menggunakan kemampuan kita sendiri, kita menggunakan trik dan tips dan trik gitu, nggak bisa teman-teman. Mau contohnya? Contohnya bangsa Israel teman-teman. Bangsa Israel itu bangsa yang disertai Tuhan. Ya kan? Kalau waktu bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya, waktu malam ada tiang api, waktu siang ada tiang awan. Makanan nggak ada, disediain sama Tuhan burung puyuh. Pagi dikasih mana gitu ya. Jadi udah semua all provided sama Tuhan. Tapi satu hal, kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel pun juga dikasih 10 perintah Tuhan kan ya. Taurat sama Tuhan, dikasih 10 perintah Tuhan. Dan ya saat apa dikasih Taurat sama Tuhan itu, isinya Taurat itu biasanya kan hukum, perintah kan ya. Yang di dalamnya teman-teman pasti tahu isinya apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan mencuri, jangan membunuh, jangannya banyak teman-teman. Gitu. Nah, yang terjadi apa? Ya, akhirnya kalau bilang yang dilakukan adalah akhirnya saat mereka fokusnya ke tidak berdosa karena tidak melakukan itu, ya akhirnya kalau kalau mungkin aku lihat bangsa Israel agak kurang berhasil untuk ngelakuinnya menurutku ya pribadi ya. Tapi aku mau bilang bahwa kita mau coba pilihan yang kedua gitu, larinya ke Kristus. Apa sih maksudnya kok larinya ke Kristus? Lari ke Kristus artinya gini teman-teman. Artinya goalnya gitu ya, goalnya gitu ya. Goalnya itu adalah kita itu enjoy punya hubungan sama Tuhan. Enjoy, teman-teman itu enjoy buat teman-teman tuh datang ke gereja. Teman-teman enjoy buat teman-teman tuh datang ke komsel. Teman-teman enjoy saat teman-teman tuh nyembah Tuhan. Teman-teman enjoy saat teman-teman siapin waktu sendiri sama Tuhan. Dan pertanyaan terbesarnya adalah saat ini gitu ya. Teman-teman masih nikmatin saat-saat itu gak? Mau nemen itu gak? Teman-teman nikmati gak saat teman-teman sendiri sama Tuhan? Teman-teman, sate itu sekarang apakah sudah menjadi apa ya? Sebuah beban atau karena kakak komselku ini cerewet bilang terus sate sate sate, ya wes lah aku sate gitu. Ataukah memang sate itu teman-teman enjoy ya karena oh aku kepengen sih experience Tuhan itu seperti apa? Kepengen dengar suara Tuhan itu seperti apa? Nah, apakah teman-teman saat teman-teman datang care, nah apakah teman-teman excited untuk datang, wah hari Jumat, mungkin yang hari Jumat gitu care-nya ya, hari Jumat jam 7 atau jam setengah 8 atau jam berapapun gitu, ah aku mau care, aku mau siap-siap, datang nggak telat, aku mau ada something yang aku bagiin. Jadi api seperti itu masih ada nggak teman-teman? Teman-teman masih enjoy nggak? Aku mau bilang ke teman-teman, yuk kita mau sama-sama belajar gitu. Kita mau sama-sama, dosa itu nggak bisa kita menangin sendiri. Mungkin itu juga Kak Aldo udah pernah singgung. Kita nggak bisa menangin dosa itu sendirian teman-teman. Kita harus minta andil Tuhan di sana. Dan aku bilang caranya teman-teman harus lari ke Kristus, kejar Kristus, enjoy punya hubungan sama Tuhan. Kalau teman-teman nggak punya excitement untuk melakukan itu, teman-teman beribadah itu bukan schedule ya,
Bukan schedule yang mungkin teman-teman kasih, oh jam, 10:30 ada EYC nih, aku harus datang gitu, enggak, itu bukan schedule, teman-teman. Bukan di sini karena ya udah di sini nanti, tunggu aku di sini cuman nyanyi sekedar karena, oh lagunya enak nih aku nyanyiin, enggak, tapi nyanyi teman-teman harus dari hati. Teman-teman nyembah itu bukan karena memang kata-katanya begitu, enggak, tapi teman-teman benar-benar ekspresi. Memang teman-teman misalnya kita penyembahan ngomong tentang, "Ku berikan hatiku," jadi benar-benar kayak teman-teman minute gitu, teman-teman memang, "Iya Tuhan ini hatiku, aku mau kasih sama Tuhan." Lah teman-teman, itu masih ada nggak di kalian? Itu masih ada nggak saat ini? Nah teman-teman kita perlu cek masing-masing. Aku tahu kita semua sangat sibuk gitu ya, aku tahu teman-teman punya tugas, teman-teman punya, kesibukan sama keluarga, teman-teman mungkin, apa namanya, ada satu hal yang lain mungkin yang aku nggak tahu. Tapi teman-teman aku bilang bahwa karena goal kita gitu ya, goal kita untuk kita bisa menang sama dosa, kita harus punya excitement sama Tuhan, kita harus enjoy punya hubungan sama Tuhan. Jadi aku bilang teman-teman, tiap hari, setiap waktu, jangan kehilangan enjoyment itu, oke? Next slide. Nah, teman-teman, slide-nya bilang seperti ini, lari dari dosa itu capek sama melelahkan, tapi lari menuju Kristus itu pertumbuhan. Teman-teman kalau di sini, eee, siapa yang mungkin itu, apa ya, kalau ya contohnya misalnya gini deh, kita jalan gitu, tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba ada anjing gitu ya, anjing tiba-tiba ngejar kita gitu. Nah, saat kita dikejar sama anjing, itu capek banget kan, karena kenapa? Karena kita harus lari, lari menghindari anjing itu. Jadi namanya kalau kita lari dari itu, capek. Kenapa? Karena kita dikejar. Jadi dikejar tuh pasti capek, pasti melelahkan. Iya, capek melelahkan, betul. Kalau kalian misalnya main kejar-kejaran gitu ya, nggak mungkin kalian nggak menggoh-menggoh, kecuali yang ngejar kalian itu bukan, maksudnya tidak punya speed yang sama kayak kalian gitu, kalian bisa ini. Tapi kalau let's say misal bilang sama kayak kalian pun speednya, sama-sama misalnya kalian dikejar, itu capek, karena kenapa? Kalian posisinya lagi dikejar. Tapi aku bilang bahwa, kalau lari menuju Kristus itu pertumbuhan, kenapa? Karena kita itu yang ngejar Tuhan. Pace-nya yang nentuin siapa? Kita yang nentuin pace-nya. Pace ngerti nggak ya? Nanti takutnya kecepatan ya, sorry, kecepatan larinya itu siapa yang nentuin? Kita yang nentuin. Jadi kalau lari dikejar, itu kalian nggak bisa nentuin pace-nya. Karena kenapa? Nggak bisa nentuin kecepatannya. Karena kenapa? Kecepatan kalian tergantung yang ngejar. Kalau yang ngejar lebih kenceng, udah pasti alamat. Pasti kalian akan kena terus gitu ya, kekejar terus. Tapi kalau misalnya lari ke Tuhan, lari menuju Tuhan, kita yang nentuin pace-nya, kita nentuin kecepatannya. Gitu. Jadi aku bilang teman-teman, selalu kalau ada dua pilihan ini, kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang lari dari dosa? Bisa nggak berdosa? Bisa sih sebenarnya. Tapi kalian harus make sure bahwa kalian harus lebih kenceng dari dosa ya, dari dosa kalian. Tapi atau pilihan yang kedua adalah kalian larinya, ngejarnya ngejar Tuhan, bukan lari dari dosanya. Nangkep ya teman-teman ya? Punya gambaran ya? Jadi kalau kalian lari dikejar, itu tergantung yang ngejar. Tapi kalau tadi aku bilang kan bahwa dalam sejarah kehidupan manusia, nggak pernah ada manusia bisa menang terhadap dosanya kalau dia jalan sendirian. Tapi yang kedua, pilihan kedua adalah kita larinya ke Tuhan, larinya ngejar Tuhan. Which is Tuhan itu ngerti kecepatan kita gimana, dan kalau kita ngejar Tuhan itu, kita yang punya kendali untuk nentuin pace-nya, nentuin kecepatannya. Jadi kalau ada pilihan di sini, pilih mana? Nah, aku balikin lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau ngoyo larinya, bukan berarti aku bilang, oh berarti ngikut Tuhan nggak ngoyo ya gue ya? Enggak, bukan berarti seperti itu ya teman-teman. Cuman mau aku ngomong adalah, saat misalnya yang ngejar kalian itu dosa, kayaknya sih sepengetahuanku, nggak ada yang manusia bisa menang dalam lomba lari, dalam tanda kutip, lomba lari kita sama dosa. Nggak ada manusia bisa menang. Gitu. Nah jadi teman-teman alihkan fokusnya itu dari berlari dari dosa. Jadi akhirnya teman-teman jangan punya pikiran, kenapa kok aku ngomongin tentang ini, tentang lari dari dosa dan tentang menuju ke Tuhan. Kadang-kadang itu gini teman-teman, aku ada beberapa dengar anak care-ku juga punya pemikiran seperti ini. Kayak misalnya kita sate, kayak seolah-olah kalau misalnya kita kayak gagal sate, kita nggak bisa full sate, itu kayak kita seolah-olah itu Tuhan tuh kayak ngerasa Tuhan tuh jauh dari kita, kayak Tuhan itu udah nggak peduli sama kita lagi. Aku bilang nggak seperti itu. Itu Kak,
Makanya teman-teman harus larinya menuju Kristus. Jadi jangan bikin bahwa, oh saat kita, nggak bisa sate full gitu, berarti akhirnya, wah kita ini berdosa, akhirnya ya udah deh kalau aku nggak bisa, ya sudahlah nggak usah sate gitu. Enggak, kita tuh harus fokusnya menuju Kristus. Jadi jangan fokus ke kayak misalnya ngelakuin sesuatu kalian berdosa, akhirnya kalian berhenti ngejar Tuhan, enggak, tapi kejar aja Tuhan terus gitu. Karena kenapa? Karena Tuhan ngerti kok pace-mu itu di mana, kecepatanmu sampai mana. Jadi kejar aja Tuhan. Sama kayak orang pelari gitu ya, awal sampai akhirnya intermediate bisa full maraton, nggak mungkin dia langsung pace-nya itu pace kenceng gitu, nggak mungkin. Pace-nya itu pasti adalah pace yang dimana dia bisa dulu di mana. Tapi lama-kelamaan sampai dia latih, tadi kita bilang kan ya, let us run with endurance and active persistence. Nah, saat kita endure terus, mungkin pace kita awal 10 gitu ya. Lama-lama 2 minggu kita coba naikin pace kita 9. Lama-lama 2 minggu lagi kita naikin jadi 8,5. Terus sampai akhirnya teman-teman, kalian nggak kalau kalian lakukan dengan endurance dan persistence, kalian akan kaget dengan hasilnya karena ternyata aku bisa ya ternyata lari 10K. Ternyata aku bisa ya lari apa namanya eh berapa 24 kilo half marathon. Ternyata aku bisa lari maraton. Jadi teman-teman yang perlu kita switch adalah fokusnya kita. Kita mau kemana? Kita mau lari dari dosa atau kita mau menuju Kristus? Teman-teman, saat misalnya kalian berdosa, jangan takut untuk datang sama Tuhan karena Tuhan bilang bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita lunas terbayar, teman-teman. Jadi yang kita nggak even kita jatuh bangun dari dosa, teman-teman jangan fokus ke aku sudah melakukan dosa, jangan fokus ke situnya, tapi fokus saat kamu salah langsung datang ke Tuhan. Tuhan sorry, aku mau try again lagi, aku mau coba lari lagi, aku mau coba lakukan lagi. Do it, lakukan itu teman-teman. Run with endurance and persistence. Saat teman-teman gagal, persistence, lakuin lagi, coba lagi. Saat teman-teman tersendat teman-teman berdosa, ngelakuin dosa yang benar, mungkin dosa yang kebangetan gitu. Datang sama Tuhan, Tuhan pribadi yang sudah tebus kita semua lunas. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan lari lagi. Itu yang paling penting teman-teman. Larinya menuju mana? Jangan fokus ke dosanya. Jangan biarin dosa itu menghentikan perjalanan hidup kita sama Tuhan, pertumbuhan hidup kita sama Tuhan. Tapi selalu saat berbuat dosa, datang, minta ampun, lari lagi. Menuju Tuhan lagi, lari lagi. Oke? Dapat sesuatu, amin? Ya. Oke. Yang kedua teman-teman, poin yang kedua. Ya. Next slide. Nah, yang poin kedua adalah gini, lari dengan mata yang tertuju pada Kristus. Ayatnya di situ aku kasih ke ayat yang kedua, jadi tadi kita ngomong tentang Ibrani 12 ayat 1, ini ayat keduanya bilang seperti ini, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus who is the author and perfecter of faith. Jadi dibilang bahwa lari dengan mata yang tertuju sama Kristus. Nah, di sini teman-teman, tadi kita ngomong tentang pilihannya ya, ngomong tentang kalau saat misalnya kita memilih itu, kita mau lari lari dari dosa atau kita mau lari ngejar Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya lari ngejar Tuhan? Nah, larinya itu harus matanya itu tertuju sama Kristus. Artinya gimana? Artinya adalah kita dengan sengaja memalingkan muka kita. Tadi dikatakan di ayatnya tadi dikatakan looking away from all that distract us. Jadi benar-benar kita sengaja distraksinya dilewatin, kayak tadi aku ngomong bahwa kita mungkin berdosa. Lakuin A, B, C, D dari dosa ringan ke dosa berat. Tapi dikatakan bahwa itu distraksinya harus teman-teman pinggirin semua. Fokusnya kemana? Balik lagi. Pandang sama Tuhan lagi. Jadi artinya teman-teman sengaja memalingkan muka teman-teman dari distraksi, baik itu dosa atau mungkin rasa bersalah yang mungkin datang lagi ke teman-teman gitu ya. Dari rasa bersalah terhadap kesalahan masa lalu, terus kita ngelihat sama Tuhan, ngelihat sama Kristus, ngelihat balik lagi sama Tuhan. Aku mungkin singkat aja ada tiga poin gitu. Apa aja yang harus kita ini adalah yang pertama adalah surrender. Jadi surrender ini istilahnya sama ya teman-teman ya. Jadi saat kali kita ngelakuin dosa, kita surrender sama Tuhan, tinggalkan semua beban masa lalu dosa kita sama Tuhan. Terus yang kedua tentang endurance, ngomongin tentang gimana kita akhirnya saat kita
udah surrender sama Tuhan, kita harus percaya bahwa dikatakan di Alkitab bahwa saat kita itu ngaku dosa kita, Tuhan itu mengampuni. Ba Nah, kalau teman-teman ngerti bahwa atau Tuhan ngerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang udah baik sama kita, Tuhan itu mengampuni dosa kita, terus apa yang bikin teman-teman merasa teman-teman masih seolah-olah belum terampuni atau mungkin teman-teman masih punya dosa itu lagi, enggak, dosa itu udah diambil sama Tuhan. Jadi endurance, atur lagi kecepatan kalian, pace kalian lagi. Yang penting adalah gimana teman-teman disiplin lagi. Untuk teman-teman kejar lagi. Gimana teman-teman apa namanya? Kembali lagi berdoa. Teman-teman tinggalin tinggalin dosamu itu lagi. Mencoba try again untuk teman-teman bisa bangkit lagi. Teman-teman kuatin diri teman-teman lagi. Endurance, persistence untuk teman-teman kejar Tuhan lagi. Baca Alkitabmu, berdoa, ikut care, ibadah, itu teman-teman harus lakuin. Terus yang ketiga adalah ngomong tentang the price. Jadi hadiahnya itu bukan lari menuju Kristus, ini hadiahnya bukan kita nyampe ke surganya teman-teman. Bukan. Tapi kalau teman-teman benar-benar punya hubungan sama Tuhan, aku yakin C. Marci, Kak Aldo, atau teman-teman di sini pun setuju bahwa yang paling indah saat kita ngiring Tuhan itu bukan dapat surganya, tapi saat kita bisa dengar Tuhan ngomong sama kita. Yang paling indah adalah saat kita dapetin koneksi, kita bisa nyambung sama Tuhan, kita bisa nangis ke Tuhan, kita kayak ngerasa some experience yang kita nggak bisa, apa ya, kalau buat aku sendiri kadang-kadang kalau ditanya, kok pengalaman sama Tuhan itu kayak gimana sih? Agak susah mendeskripsikannya. Aku bisa nangis sama Tuhan, tapi nanti abis itu bener-bener plong banget hatiku. Kayak Tuhan ngangkat semua keraguan, ngangkat semua ketakutan dan segala macam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ngiring Tuhan, jangan lihat kita apa namanya, nanti kita akan terbebas dari neraka kok. Enggak. Endingnya bukan di situ teman-teman. Yakin, percaya sama aku. Apa ya, enaknya ikut Kristus, enjoyment-nya ikut Kristus adalah saat teman-teman masih di sini, teman-teman bisa ngerasain Tuhan seperti apa. Teman-teman bisa ngerasa Tuhan itu dekat. Saat penyembahan, kalian merasakan hadirat Tuhan, kalian disentuh sama Tuhan. Guys, itu something yang nggak bisa kita tukar sama apapun. Jadi aku bilang teman-teman, lari menuju Kristus, 3 hal yang harus kita lakukan untuk tetap bisa lari terus, nggak berhenti. Surrender semua dosa. Kalau kalian berdosa, taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku berdosa ini. Tuhan tolong. Terus teman-teman kudu ngerti, karena dosa itu, balik lagi di awal aku bilang bahwa dosa itu yang bisa buat kita itu lepas dari dosa bukan ketua kermu, bukan Kak Aldo, tapi teman-teman sendiri. Karena kenapa? Karena mungkin kalian bisa minta Kak Aldo doain, Kak Aldo bisa tumpang tangan. Kalian bisa ngerasa kayak, seolah-olah Tuhan itu melepaskan dosamu. Tapi ingat teman-teman, besok bisa dicobain lagi. Lusa bisa dicobain lagi. Minggu depan bisa dicobain lagi. Setahun, 10 tahun, sampai teman-teman balik lagi ke Tuhan. Lah itu pencobaan ada terus. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya kita yang harus punya mata yang tertuju sama Tuhan. Surrender semuanya. Kalau yang memang teman-teman punya dosa apa segala macam, surrender sama Tuhan. Yang kedua, endurance. Tetap setelah serahin teman-teman, lihat lagi, balik lagi sama Tuhan. Terus yang ketiga, tentang price adalah gimana saat kita tetap kejar Tuhan, kita bisa dapetin hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Punya koneksi sama Tuhan. Teman-teman, aku berdoa supaya kita semua di tempat ini kita rasakan Tuhan. Saat berdoa, saat penyembahan, aku rindu setiap kita di sini tuh ketemu Tuhan. Teman-teman bisa ngerasain apa sih yang aku ngomong. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang aku nggak tahu kok rasanya ketemu Tuhan itu gimana. Nah, teman-teman perlu cobain. Percaya sama aku. Itu momen yang dimana teman-teman itu nggak bisa dapetin gitu ya. Teman-teman dapat uang sebanyak apapun gitu, teman-teman nggak bisa ditukar sama indahnya teman-teman bisa ketemu sama Tuhan. Momen dimana kalian itu bisa benar-benar connect sama Tuhan, teman-teman bisa nyembah dengan bebas, teman-teman bisa luapkan segalanya, teman-teman bisa benar-benar, mungkin Tuhan cuma bilang ke kamu, aku mengasihimu, tapi kata-kata itu kayak cukup buat kalian jalani
wah mungkin di depan ada badai topan gitu ya, gunung berapi gitu ya, tanah longsor gitu, tapi saat Tuhan bilang, "Aku mengasihimu." Kata-kata itu kayak, oke it's enough, nggak peduli depan ada apa, tapi kalau teman-teman punya hubungan yang, eee, dalam sama Tuhan, saat Tuhan cuman ngomong gitu doang, itu nggak peduli gitu, depan ada apa, teman-teman bakal bisa hajar. Ayat terakhir teman-teman, bukan ayat, sorry, slide terakhir. Ya, dosa itu tumbuh subur dalam kegelapan dan kerahasiaan teman-teman. Tapi perhatikan ini, kuasanya lenyap gitu ya, dalam terang dan keterbukaan. Kotimot kemarin bilang gitu ya, ini sih sebenarnya hal yang diajarin ke kita gitu ya, oleh para pengerja dulu banget gitu, bilang bahwa keterbukaan itu awal pemulihan. Dan buat aku pribadi, it's very true kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman ini, dosa itu tumbuh gitu ya, dan semakin besar gitu ya, saat Tuhan, kalau saat kamu sembunyiin itu dosa. Saat kamu pilih, dosa yang ini boleh Tuhan ambil, lah yang ini jangan nih, yang ini aku masih suka, aku keep sama aku. Lah teman-teman, kalian keep lama-lama, lah dosa itu yang bikin dia grow. Tapi yang menarik adalah gini teman-teman, tentang dosa, saat teman-teman taruh dosa itu ke Tuhan, taruh dosa itu ke teman-teman terbuka, teman-teman kasih ke Tuhan. Dosa itu sudah nggak punya kuasa, karena kenapa? Aku bilang ke teman-teman, Tuhan itu, sebentar lagi kita Jumat Agung, sebentar lagi kita Paskah, mana darah Tuhan, salib Tuhan itu yang tebus semuanya. Jadi pertanyaan terakhirku ke teman-teman semua, my ultimate question gitu terakhir. Kenapa sih kok setiap kita itu suka kadang-kadang itu diem dalam dosa kita, atau mungkin kita itu suka nyimpen beberapa dosa kita. Mungkin pemain musik sama Well Singer bisa bisa ke depan. Jadi pertanyaan terakhirku gini teman-teman, kenapa kok kita kecenderungan manusia itu suka nyembunyiin dosa, suka diem dalam dosa kita gitu. Aku pun juga sama seperti teman-teman gitu ya. Aku pun juga manusia juga gitu ya. Kita sama-sama manusia gitu. Aku pun juga pernah jatuh dalam dosa, banyak dosaku gitu ya, macam-macam, pornografi, apa ya, mulutnya omong kebun binatang gitu ya. Nah, itu pernah juga aku alami, karena ya aku sama seperti kalian gitu ya. Kita satu jenis, satu spesies, oke, manusia gitu ya. Nah, tapi satu hal teman-teman, kenapa kok kadang-kadang kita itu enggak mau keluar dari dosa kita? Kenapa kok kita masih tetap mau keep dosa kita? Kenapa? Karena kita ngerasa kita ini tidak berharga, teman-teman. Karena kita ini merasa diri kita ini insignificant. Dari 5 miliar, 7 miliar manusia, aku hanya satu dari 7 miliar manusia di Indonesia. Which is itu benar, betul itu benar. Cuman aku bilang teman-teman, hidup kalian itu berharga ya. Baik lagi aku mau bilang bahwa hanya orang-orang yang tidak punya apa ya, merasa dirinya itu bukan sesuatu yang ya udah, yang akhirnya hidupnya serampangan gitu. Aku pernah share di JC bahwa saat kamu apa namanya, bilang bahwa hidupmu itu bukan sesuatu, kamu tuh gak berharga, kamu gak punya value, kamu gak punya nilai, gak punya, maksudnya kamu tuh bukan special, then you will be nothing. Bukan berarti karena Tuhan memang menakdirkan kita begitu, enggak, tapi karena kita sendiri yang mempercayai hal itu. Aku bilang bahwa teman-teman, setiap hidup kita, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mati buat kita. Teman-teman ditaruh di keluarga spesifik yang dimana teman-teman memang nggak bisa milih, keluargaku tuh kayak begini kok, papaku kayak begini, mamaku kayak begini, teman-teman nggak punya pilihan untuk itu. Yes, ditaruh di situ, tapi instead Tuhan tetap taruh teman-teman di tempat seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat setiap kita semua, kalian, aku, Tuhan punya rencana. Dan apa yang biasanya kita lakukan adalah saat kita ngerti bahwa kita ditaruh di tempat yang insignificant, tempatnya mungkin aku bukan anak orang kaya kok, aku bukan anak influencer, aku bukan anak Raffi Ahmad gitu ya. Terus akhirnya, oh ya udah kok, aku nggak mungkin bisa jadi seperti dia. Mungkin iya, tapi gini teman-teman, setiap kita ini punya
tujuan yang di mana kalian nggak perlu muluk-muluk jadi standarnya itu harus jadi ngelebihin anaknya Raffi Ahmad, enggak. Tapi yang penting adalah gini, saat kita tahu bahwa kita ini punya tujuan, kita ini berharga di mana Tuhan gitu ya. Kita ini punya tujuan sendiri, jangan lihat tujuannya orang lain. Tapi kita itu punya tujuan yang di mana cuman kita yang bisa selesain, cuman kita yang bisa finish di sana, bukan orang lain yang bisa selesain. Jadi aku bilang bahwa teman-teman di sini, aku nggak tahu kehidupan teman-teman gimana, teman-teman mungkin saat ini punya pandangan dalam kehidupan teman-teman mungkin, kok aku ini cuman sebutir debu kok di 7 miliar manusia di muka bumi kok, siapakah aku gitu. Ya buat aku pribadi tidak masalah gitu ya, satu butir itu teman-teman tahu nggak kalau nggak salah apa ya, topan di mana itu kalau nggak salah itu terjadi karena ada kupu-kupu teman-teman. Kupu-kupu yang kayak aduh aku lupa lagi, aku ini satu hal yang tiba-tiba datang aja ke aku, kalau nggak salah topan mana itu terjadi cuman karena kupu-kupu yang sama-sama kupu-kupu dalam jumlah banyak, yang sama-sama apa ya, mengibaskan ya sayapnya mungkin, ya, like let's say kita nggak begitu, mengibaskan sayapnya gitu ya, dan karena itu dalam jumlah banyak akhirnya jadi topan, bayangin, gila nggak? Topan terjadi cuman karena kupu-kupu gitu ya. Pernah kepikir nggak? Pernah kepikir dong kayak gitu. Jadi aku bilang bahwa teman-teman punya tujuan, teman-teman punya, apa ya, sesuatu hal yang mungkin hanya kalian yang bisa achieve itu, teman-teman kalian nggak bisa achieve itu, hanya teman-teman yang bisa achieve dan mari kita fokusnya bukan ke seberapa besar dosa kita, bukan ke seberapa besar, apa namanya, masa lalu kita, seberapa, eee, buruk kelakuan kita saat ini gitu ataupun di masa lalu, tapi yuk mari kita arahkan pandangan kita sama Tuhan. Oke? Dapat sesuatu hari ini aman? Oke. Yuk kalau berarti kita bisa bangkit berdiri.